Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau gali nih kebijaksanaan investasi dari legenda Peter Lynch, khususnya dari buku dia One Up on Wall Street. Fokusnya, gimana prinsip Lynch ini bisa Anda pakai di Bursa Efek Indonesia di BEI kita. Nah, kita bakal bedah analisis mendalam yang udah Anda siapkan soal ini. Betul. Jadi, misi kita hari ini ya, itu menyaring intisari filosofi Lynch yang paling kena buat Anda, investor individu di Indonesia. Ada satu konsep kunci yang menarik banget, namanya keunggulan lokal. Kita bongkar ini yuk. Nah, ini dia yang seru. Lynch tuh percaya, Anda sebagai investor amatir, kutip-kutip ya, justru punya keunggulan, mengalahkan profesional Wall Street gitu. Kedengarannya agak aneh ya? Iya, tapi masuk akal kok. Keunggulannya itu datang dari pengamatan Anda sehari-hari. Anda lihat langsung, kedai kopi mana yang baru buka tapi antriannya udah panjang. Atau merek apa yang lagi laris banget di minimarket dekat rumah, ya kan? Betul. Atau seberapa gampang sih pakai aplikasi pembayaran yang baru itu? Nah, di Indonesia ini kan investornya banyak banget, hampir 15 juta. Dan mayoritas, 58% itu domestik. Jadi keunggulan pengamatan lokal ini, wah nyata banget. Bisa jadi Anda tahu trendnya duluan ya, sebelum masuk laporan riset analis gitu? Tepat sekali. Dan yang lebih penting lagi, kenapa ini jadi krusial di Indonesia? Begini, kesenjangan informasi antara apa yang Anda lihat di lapangan sama analisis institusi, apalagi yang asing, itu cenderung lebih lebar di pasar berkembang kayak kita. Ini bisa dibilang menciptakan semacam arbitrase pengetahuan. Arbitrase pengetahuan, istilah baru nih. Maksudnya gimana tuh? Ya, Anda tahu sesuatu yang analis di luar sana mungkin nggak lihat atau telat lihatnya. Paham nuansa lokal, misalnya dinamika pas lebaran gimana pengaruhnya ke penjualan, atau selera orang sini tuh sukanya apa, atau seberapa cepat sih teknologi baru diadopsi. Itu semua aset yang nggak ternilai, yang sering lolos dari modal-modal kuantitatif mereka. Ini bukan cuma kelebihan, tapi bisa jadi senjata strategis Anda. Wah, keren ya. Jadi pengamatan yang kayaknya remeh, itu bisa jadi senjata rahasia. Tapi sebelum kita langsung beli saham berdasarkan lihat tetangga beli apa, Lynch kan punya semacam ujian cermin ya? Betul, ini penting banget. Ada 3 pertanyaan kunci buat Anda renungkan baik-baik. Pertama, Anda udah punya rumah belum? Oh, ini bukan soal pamer aset ya? Bukan itu. Lebih ke, Anda udah pernah ngelewatin proses beli aset besar belum? Itu kan pelajaran soal due diligence, soal riset mendalam, itu penting. Kedua, uang yang mau diinvestasikan ini beneran uang dingin bukan? Maksudnya uang yang nggak akan Anda butuhkan dalam waktu dekat ini. Jadi investasikan hanya uang yang Anda siap ya, istilahnya kalaupun nilainya turun drastis gitu ya. Iya, betul. Jangan pakai uang panas, uang dapur. Dan yang ketiga, ini soal diri Anda sendiri. Punya nggak kualitas pribadi yang diperlukan? Kayak kesabaran, kemampuan berpikir mandiri, nggak ikut-ikutan orang, terus tahan banting kalau pasar lagi turun atau rugi. Nah ini nih, mengingat IHSG kita kan kadang kayak roller coaster ya, naik turunnya lumayan. Ketahanan mental ini penting banget berarti. Penting sekali, nggak gampang panik jual pas pasar lagi merah. Oke. Anggaplah kita lulus nih ujian cermin ini. Mental siap, uangnya juga udah uang dingin. Terus gimana milih sahamnya? Katanya Lynch punya cara mengkategorikannya ya. Benar. Ini membantu banget biar kita nggak asal pilih. Lynch bagi saham jadi 6 cerita atau tipe. Ada slow growers, ini perusahaan mapan, tumbuhnya pelan, tapi biasanya dividennya lumayan. Terus ada stalwarts. Ini raksasa yang stabil, tumbuhnya oke lah, sekitar 10-12% setahun. Lalu fast growers, nah ini yang pertumbuhannya kenceng. Yang potensi jadi ten bagger itu ya? Saham yang nilainya bisa naik 10 kali lipat? Iya betul, tapi ya jelas risikonya juga lebih tinggi. Terus ada cyclicals, ini yang bisnisnya sangat tergantung siklus ekonomi. Kayak perusahaan komoditas, tambang gitu, atau otomotif. Naik turunnya ikut kondisi ekonomi makro ya? Persis. Lalu ada turnarounds, ini perusahaan yang lagi dalam masalah, tapi ada potensi buat bangkit lagi. Dan terakhir, asset plays. Ini perusahaan yang punya aset berharga, tapi belum tercermin di harga sahamnya. Mungkin tanahnya luas atau punya merek kuat yang belum dimaksimalkan. Oke, jadi ada 6 kategori. Kenapa sih penting banget buat kita paham kategori ini? Supaya Anda paham cerita di balik saham itu. Ekspektasi Anda jadi realistis. Kalau beli slow grower ya jangan ngarep tumbuh kayak fast grower. Terus Anda juga jadi tahu apa sih yang perlu dipantau dari saham tipe ini.
Beda-beda kan pemicunya? Contohnya di BI gimana tuh? Kalau stalwart, mungkin kayak bank besar ya, BBCA gitu, atau TLKM. Bisa jadi itu contoh yang bagus. Kalau cyclical, ya tadi perusahaan tambang kayak Adro atau otomotif mungkin ASSI. Anda bisa lihat polanya. Nah, ini nyambung banget ya sama prinsip Lynch yang paling terkenal itu. Investasi pada apa yang Anda ketahui. Dan itu bisa dimulai dari sekitar Anda banget. Kayak Anda ke supermarket, lihat kok Alfamart AMRT ini ramai terus ya. Atau lihat rak mie instan, wah Indofood ICBP kayaknya dominan banget. Atau lihat pilihan susu di kulkas, banyak yang milih Ultra Jaya. Atau permen Kopiko dari Mayora yang selalu ada di kasir itu. Itu kan pengamatan langsung ya. Bisa jadi riset awal, sambil belanja gitu. Tapi ini baru awal banget kan ya? Tentu saja. Pengamatan itu penting, tapi baru langkah pertama. PR-nya tetap harus dikerjakan. Maksudnya, ya analisis fundamental, cek kesehatan finansial perusahaannya gimana, utangnya banyak nggak, prospek bisnisnya gimana, itu wajib. Jadi nggak bisa cuma modal kayaknya bagus gitu ya? Nggak bisa, harus digali lebih dalam. Nah, bicara soal gali lebih dalam, kita juga nggak bisa nutup mata sama resiko khas pasar Indonesia misalnya. Nilai tukar rupiah yang suka goyang, atau perubahan kebijakan pemerintah, aturan OJK baru misalnya. Sentimen pasar juga kadang gampang banget berubah. Benar banget. Terus gimana kita menjikapinya? Apa kita hindari aja pasar Indonesia? Justru jangan. Anda bisa pakai resiko-resiko ini sebagai semacam alat penyaring. Coba deh tanya ke diri sendiri. Di tengah semua resiko ini, perusahaan mana sih yang paling tangguh? Oh, jadi dibalik gitu ya cara mikirnya? Resiko malah jadi filter. Iya, betul. Pertanyaan itu nanti akan mengarahkan Anda ke perusahaan-perusahaan yang berkualitas tinggi, yang neracanya kuat, utang falasnya minim atau nggak ada, model bisnisnya tahan banting alias defensif. Dan itu kan persis tipe perusahaan yang dicari Peter Lynch. Jadi volatilitas atau resiko pasar kita itu, selain tantangan, bisa jadi alat bantu Anda nemuin jawarannya. Menarik, menarik. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat pendengar kita, apa intinya? Keunggulan strategis Anda sebagai investor individu di BI itu ada di mana? Ada di kombinasi dua hal. Pertama, kerangka kerja Lynch yang udah terbukti ampuh. Cara dia mengkategorikan saham, ujian cermin tadi, dan lain-lain. Kedua, manfaatkan keunggulan lokal Anda yang unik itu, plus pemahaman cerdas soal risiko khas pasar kita. Itu dia resepnya ya. Kombinasi Lynch, keunggulan lokal, plus manajemen risiko ala Indonesia. Betul. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan terakhir ya buat Anda renungkan nanti. Di zaman sekarang ini kan banyak banget forum investasi online, sebut aja Stockbit atau yang lain. Nah, forum ini kan bisa menciptakan ruang gema atau echo chamber, bisa juga memperkuat mentalitas ikut-ikutan atau herd mentality. Pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa secara aktif menjaga pemikiran independen yang kata Lynch krusial banget itu, apalagi kalau di forum itu rasanya pengetahuan lokal dari banyak orang lain kok kayaknya memvalidasi pandangan Anda. Gimana memastikan suara analisis Anda sendiri tetap jernih di tengah semua kebisingan informasi itu? Itu tantangan sekaligus peluang di era investasi digital ini. Coba direnungkan.